Apa kabar semua? Kembali lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan setelah diluncurkan pada awal tahun, akhirnya 17 Januari yang lalu, Oppo R17 Pro ini resmi dijual untuk Indonesia. Handphone ini kok yang saya lihat banyak sekali mendapat tanggapan yang beragam dari netizen terkait banyak hal. Tapi untuk video kali ini, saya mau lebih fokus tentang hal-hal yang perlu atau penting diketahui dari handphone barunya Oppo ini, termasuk di dalamnya adalah fitur unggulan seperti kamera dan fast charging, yaitu SuperVOOC Flash Charge. Tapi sebelum ke situ, pertama saya mau sedikit aja bahas soal desain karena menurut saya ini kelihatan menarik. Formula yang dipakai oleh Oppo untuk R17 Pro sebenarnya cukup familiar dengan material metal untuk bodi perangkat yang dikombinasikan dengan warna gradasi. Yang saya suka, warna yang dipilih Oppo cenderung terang dan merata di seluruh permukaan. Bahkan kalau dilihat dari bagian atas atau bawah bisa tampak juga gradasinya, begitu pula perbedaan warna di sisi kiri dan kanan perangkat. Lalu kalau udah lihat sekeliling perangkat juga pastinya udah sadar bahwa Oppo R17 Pro tidak memiliki jack audio. Normalnya saya mungkin bakal komplain kalau handphone gak ada jack audio, tapi setelah ingat-ingat sekarang sudah 2019 dan memang tren di dunia handphone mengarah pada ketidakhadiran jack audio, maka hal seperti ini akan mulai saya anggap sebagai sesuatu yang normal. Selain jack audio, hal lain yang juga tidak terlihat pada Oppo R17 Pro adalah sensor sidik jari. Namun sebagai gantinya, kali ini Oppo menghadirkan sensor sidik jari di bawah layar. Yang bikin saya terkesan, sensor sidik jari di sini punya respon yang cepet banget dan gak perlu ditekan. Lalu kalau mau pakai face unlock juga masih ada dan responnya pun tetap cepat. Oke, sekarang langsung aja saya mau ngebahas soal kamera. Di bagian belakang, Oppo R17 Pro punya 3 kamera. Yang pertama ada 12 megapiksel dilengkapi dengan variable aperture f1.5 dan f2.4. Jadi akan otomatis berganti tergantung dengan bagaimana kondisi pencahayaan saat mengambil foto. Terus yang kedua ada 20 megapiksel f2.6 untuk ngebantu efek foto seperti bokeh di portrait mode. Sedangkan untuk yang terakhir ada TOF 3D stereo kamera untuk scanning 3D. Jika melihat menu pengambilan foto yang disediain, sepintas kelihatannya sama aja dengan HP Oppo sebelumnya. Tapi kali ini ada night mode yang dikedepanin. Fungsinya ya sesuai nama untuk ngebantu ngasih hasil yang lebih baik saat ngambil foto di malam hari. Cara kerjanya kayak slow shutter, jadi ketika tombol ditekan akan ada timer sekitar 3-4 detik sebelum foto tersimpan. Bagusnya pengambilan gambar di mode ini bisa dilakukan secara handheld alias tanpa tripod dan nggak perlu khawatir blur karena stabilizer bakal ngebantu. Dari beberapa percobaan singkat yang saya lakukan, fitur night mode yang ada di Oppo R17 Pro memang bekerja baik dan sesuai sama tagline yang dipakai promosi, yaitu Seize the Night. Lampu-lampu bisa ketangkap dengan baik, detailnya pun juga termasuk oke. Kalau dilihat-lihat, karakteristik foto night mode Oppo R17 Pro ini kayak perpaduan slow shutter dan juga HDR. Kelihatan menarik sih, tapi suka atau tidaknya bakal kembali ke selera masing-masing. Lalu kalau untuk kondisi terang, hasilnya oke. Detailnya baik, tajam, dan warnanya pun punya saturasi yang pas sehingga tidak nampak tidak natural. Terus buat kamera depan, Oppo juga masih tetap ngasih hasil yang memuaskan meskipun udah nggak pakai tagline selfie expert kayak dulu-dulu. Lalu untuk perekaman video, resolusi maksimal yang bisa didapatkan dengan kamera belakang adalah 4K, sedangkan kalau untuk kamera depan sampai Full HD 1080p aja dengan hasil yang bisa dilihat sekarang. Ya, jadi ini adalah sampel video dari kamera depannya Oppo R17 Pro kondisi siang hari di dalam ruangan tapi ya. Dan kamu langsung bisa lihat aja gimana kualitas video dari HP barunya Oppo, gimana warnanya, ketajaman audionya juga bisa langsung kamu dengar. Dan oh ya, sekarang sedikit aja buat gambaran, ini kondisinya siang hari di dalam ruangan tapi nggak bisa dibilang low light karena cahayanya masih cukup banyak. Dari jendela ada lampu juga di samping saya, jadi
cahayanya masih dalam kategori oke. Gimana menurut kamu? Videonya oke atau enggak? Tulis aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Itu dulu buat kamera saat ini, dan sekarang satu lagi hal yang menarik dari handphone ini adalah soal chargingnya. Berbeda dengan VOOC flash charging yang umum dipakai di handphone Oppo, Oppo R17 Pro hadir dengan Super VOOC flash charge. Buat yang belum familiar, fitur ini sebelumnya ada di Oppo Find X edisi Lamborghini yang merupakan produk terbatas. Jadi dengan dihadirkan buat produk yang lebih mainstream, menurut saya sih ini adalah langkah yang sangat menarik dari Oppo buat memperkenalkan fitur yang selama ini memang menjadi salah satu ciri khas produk-produknya. Kalau soal cepet, ya pastinya cepat, tapi yang lebih wah adalah kemampuan mengisi 40% dalam waktu 10 menit aja buat baterai 3700 mAh yang ada. Cepet banget. Gak cuma soal cepetnya aja, Oppo juga ngasih perlindungan supaya proses pengisian daya bisa berlangsung aman dan gak bikin handphone jadi panas. Jadi misalnya handphone ini mau kamu charge sambil main game, itu gak akan jadi masalah. Nah, ngomong-ngomong soal main game, berarti sekarang sudah masuki bagian spesifikasi. Di bagian ini, Oppo R17 Pro punya salah satu produk barunya Qualcomm, yaitu Snapdragon 710 dikombinasikan RAM 8GB dan internal 128GB. Buat kebanyakan orang, dari yang saya lihat sih banyak sekali yang menganggap Snapdragon 710 ini adalah prosesor mediocre. Tapi kalau dari percobaan singkat setelah memiliki handphone ini, saya tidak menemui kendala berarti selama menggunakannya. Berbagai hal bisa dikerjakan dengan baik, mulai dari aktivitas casual hingga gaming intensif nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya mau dibilang Snapdragon 710 ini pas-pasan, menurut saya sih rasanya kurang tepat juga. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah, Oppo R17 Pro bagus atau enggak? Kalau kamu adalah penonton setia di channel saya, pasti tahu kalau video awal kayak gini saya nggak bisa ngasih jawaban karena ya namanya juga baru punya gitu, belum nyobain lebih detail. Tapi kalau untuk impresi awal, saya baru pakai sekitar 2-3 hari. Handphone ini sama sekali nggak kayak yang diomongin sama orang-orang di internet. Iya, memang harganya tinggi tapi ngasihnya lebih juga. Prosesornya oke lah, bukan seri 8, tapi bukan berarti seri 7 itu pas-pasan seadanya, apalagi sampai dibilang jelek. Dan terus ada lagi kayak fitur Super VOOC Flash Charge yang dulu merupakan bagian dari produk eksklusif yang sekarang diturunkan untuk produk di lini mainstream. Jadi kalau menurut saya, Oppo masih bebas ngasih harga untuk inovasi yang dimilikinya. Gitu. Oke, jadi saya rasa itu aja dulu untuk impresi awal saya tentang Oppo R17 Pro sekaligus hal-hal yang penting serta perlu kamu ketahui tentang handphone barunya Oppo ini. Terima kasih banyak teman-teman, dan kalau kamu mau tahu lebih detail tentang Oppo R17 Pro, langsung aja cek kolom deskripsi di bawah. Dan sebelum menutup video, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, saya ingin tahu apa pendapat kamu tentang Oppo R17 Pro, berminat beli atau enggak? Dan yang kedua adalah, perlukah saya membuat review lebih detail tentang Oppo R17 Pro? Kalau yang minta banyak akan saya bikinin, kalau menurut saya nanti kurang banyak yang minta, ya bakal saya lewatin aja. Gitu. Oke, Putra pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day.